Sahabatku, orang yang bijak adalah mereka yang mampu mengelola emosi dengan baik. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting, karena emosi dapat memengaruhi karir dan kehidupan pernikahan seseorang. Di Thailand, terdapat seorang tokoh legendaris bernama Mr. Bai yang mengatakan bahwa dengan mengatur emosi dengan baik, segala hal dalam hidup akan berjalan dengan lancar. Banyak orang yang datang untuk mencari dan berkonsultasi mengenai masa depan bisnis, hubungan pernikahan, keluarga, dan lain sebagainya. Ketika mereka diajak berpikir tentang emosi mereka, pertanyaan sederhana yang diajukan Mr. Bai adalah, bagaimana kondisi emosi Anda? Apakah baik atau buruk? Mengontrol emosi adalah proses pembelajaran sepanjang hidup yang tidak pernah berakhir. Baik ilmuwan, petani, pekerja, pedagang, atau siapapun, semua orang perlu belajar menjadi pribadi yang bijaksana dengan melepaskan ego dan selalu mau belajar. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengelola emosi dengan bijaksana. Yang pertama, belajar meminta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah tanda kerendahan hati dan kematangan emosional. Meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan ketulusan dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Yang kedua, belajar menjadi lebih lembut. Menjadi lembut hati adalah sikap yang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mengasah kelembutan hati, kita dapat membangun karakter yang indah dan dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, belajar menahan diri. Menahan diri berarti mengelola dan mengendalikan diri dengan bijaksana. Dengan menjaga kendali atas emosi, kita dapat mencegah berbagai masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Keempat, belajar komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjaga hubungan yang sehat. Ketidaksepahaman dan perselisihan seringkali timbul karena kurangnya komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, belajar untuk berkomunikasi dengan baik, saling memahami, dan menunjukkan toleransi sangatlah penting. Yang kelima, belajar melepaskan. Melepaskan adalah tentang menerima dan mengikuti alur kehidupan. Kita tidak bisa terus memikul beban dan harapan yang berlebihan. Dengan belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita dapat hidup dengan lebih ringan dan lebih bahagia. Yang keenam, belajar menghargai kebaikan orang lain. Menghargai kebaikan yang diberikan oleh orang lain adalah sikap yang penting. Bersyukur dan menghargai orang lain adalah cara untuk membangun hubungan yang baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Yang ketujuh, belajar menjaga kesehatan. Kesehatan adalah aset berharga dalam hidup. Menjaga kesehatan fisik dan mental bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan emosi, semoga kita mampu mengendalikan emosi dengan bijaksana seperti layaknya anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Semoga hidup Anda diberkati. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.